Salam pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan atas berkat-Mu pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus-Mu turun bersama-sama dengan kami agar kami dapat mengerti akan maksud Tuhan dalam pelajaran ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa kami dalam nama Anak Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin 7 Juli 2025. Judulnya adalah Malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api dari semak duri, Keluaran 3 ayat 2. Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada Musa dari tengah-tengah semak duri, Keluaran 3 ayat 4. Jangan bingung dengan sebutan malaikat Tuhan sebagai penggambaran Yesus Kristus. Istilah malaikat itu sendiri berarti utusan, bahasa Ibrani mal'ah, dan selalu tergantung pada konteksnya. Apakah malaikat ini ditafsirkan sebagai manusia atau ilahi? Lihat Maleakhi 3 ayat 1. Ada banyak contoh dalam Alkitab di mana malaikat Tuhan merujuk kepada pribadi ilahi. Pelajari misalnya Kejadian 22 ayat 11, 15 sampai 18, Kejadian 31 ayat 3, 11 dan 13. Hakim-Hakim 2 ayat 1 dan 2, Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 22 serta Zakaria 3 ayat 1 dan 2. Malaikat Tuhan ini tidak hanya berbicara atas nama Tuhan, tetapi Dia adalah Tuhan sendiri. Yesus adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan firman Bapa kepada kita. Bacalah Keluaran 3 ayat 7 sampai 12, ya ayat 7, dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya aku mengetahui penderitaan mereka." Ayat yang ke-8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Ayat yang ke-9, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ayat yang ke-10, jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ayat yang ke-11, tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Ayat yang ke-12, lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Bagaimanakah Allah menjelaskan kepada Musa mengapa ia ingin campur tangan atas nama bangsa Israel yang diperbudak di Mesir? Penderitaan umat Allah di Mesir digambarkan dengan penuh warna sebagai rintihan dan jeritan minta tolong. Allah mendengar jeritan mereka dan merasa prihatin. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Dia menyebut mereka umatku, Keluaran 3 ayat 7. Artinya bahwa bahkan sebelum Sinai dan pengesahan perjanjian, mereka adalah umatnya. Dan ia akan membuat mereka tinggal dan makmur jika mereka mau taat di tanah Kanaan seperti yang telah ia janjikan kepada nenek moyang mereka. Tuhan berkata kepada Musa bahwa Dia mengutusnya kepada Firaun untuk sebuah tugas khusus. Jadi sekarang pergilah, aku akan mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Keluaran 3 ayat 10. Sekali lagi Tuhan menyebut mereka umatku. Betapa besar tugas yang diberikan Allah kepada hamba-Nya. Oleh karena itu Musa menanggapi dengan sebuah pertanyaan, "Siapakah aku ini?" Dengan memahami pentingnya apa yang terjadi dan apa
perannya dalam semua ini, Musa bertanya-tanya mengapa orang seperti dirinya yang dipilih. Di sini sejak awal kita melihat indikasi karakternya, kerendahan hatinya, dan perasaannya bahwa ia tidak layak untuk melakukan apa yang dipanggil untuk dilakukannya. Mengapa kerendahan hati dan rasa ketidaklayakan kita begitu penting bagi siapapun yang ingin mengikut Tuhan dan melakukan apapun baginya. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan atas berkat-Mu kami sudah mendengarkan pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Engkau memberikan kepada kami masing-masing roh kerendahan hati, agar kami bisa layak di hadapan Tuhan, sebagaimana Engkau telah memilih Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, berikan roh kudus-Mu kepada kami masing-masing atas berkat Tuhan pada kami. Ampunkan dosa kami yang banyak, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa kami dalam nama Anak Yesus. Kami berdoa. Amin.